Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala bimtithali jami'i awamirihi wajtina bi an jami'i nawahi. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa berwasiat kepada diri kita masing-masing dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian butuhkan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang mereka hidup di alam dunia ini yang tidak menginginkan akhir dari kehidupan dunianya dalam keadaan buruk. Artinya setiap orang menginginkan akhir dari kehidupan dunianya dalam keadaan baik dan husnul khatimah. Namun rasa-rasanya hal itu tidak akan mungkin terwujud manakala kita tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala tidak kita sering dan terus berusaha untuk mengamalkan yakni perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan kerasnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan pernah meninggalkan kehidupan dunia ini melainkan meninggal dalam keadaan Islam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan akhir dari ayat tersebut, yakni surat Ali Imran ayat 102. Ketika beliau menafsirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan benar-benar kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Maka beliau menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, hendaklah seseorang itu senantiasa melazimi, mengistiqomai terus-menerus menjalani hidup di atas agama Islam, menjalankan syariat-syariat Islam, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala,
maka kalau hal itu ia lakukan, tentu ia akan mati di atas Islam. Kemudian beliau membuat satu kaidah dengan kalimat man asa ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Siapapun orangnya yang dia menjalani hidup di dalam satu kebiasaan tertentu, maka kelak ia akan mengakhiri hidupnya dalam kondisi seperti itu. Demikian pula siapa orang yang mengakhiri hidupnya dalam kondisi tertentu, kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi seperti itu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tidaklah menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri. Akan tetapi beliau berdasar pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bu'itsa kullu 'abdin ala ma mata alaihi." Akan dibangkitkan bagi setiap hamba nanti di yaumul ba'ats ala ma mata alaihi, sesuai dengan kondisi saat dia meninggal dunia. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi seorang muslim, siapapun mereka, baik laki-laki ataupun para wanita, hendaknya membiasakan diri untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan amal-amal baik dan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya akhir dari kehidupan kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik dan husnul khatimah. Kita ambil contoh negatif. Ada seorang anak yang mengalami gagal ginjal, usianya kurang lebih antara 10 tahunan. Namun sayang, aktivitasnya kurang begitu bebas. Setiap hari dia hanya berpegangan dengan HP. Setiap hari dia hanya sibuk dengan bermain game. Namun apa yang terjadi ketika dia sedang mengalami sakaratul maut? Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebiasaannya. Dalam kondisi tak sadarkan diri akan menjemput ajal, sementara tangannya seolah-olah sedang mengoperasikan sebuah HP. Ini gambaran menunjukkan ia adalah orang yang setiap harinya sibuk dengan bermain HP. Ada pula orang yang mati dalam keadaan sedang mabuk. Maka dapat kita gambarkan, otomatis dia adalah orang yang sudah terbiasa melakukan mabuk-mabuk. Akhirnya diakhiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan dunianya dalam keadaan mabuk. Ada pula orang yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan bunuh diri. Itu menunjukkan ia adalah orang yang suka pesimis dan punya cita-cita jelek. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akhir dari kehidupannya dalam keadaan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Padahal itu semua merupakan cerminan alam akhirat yang kita hadapi, akan bercermin dari kehidupan dunia yang biasa kita jalani. Dan pasti nanti di yaumul kiamah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dia mengalami saat dia meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah
mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kita cari contoh positif. Ada orang yang meninggal dalam keadaan bersujud, maka dapat dipastikan itu orang yang sudah membiasakan diri untuk melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, nanti kelak juga akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di Yaumul Ba'ats dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula orang yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan mengaji Al-Quran. Otomatis orang tersebut bisa digambarkan dia adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Akhirnya Allah tunjukkan akhir dari kehidupannya dalam keadaan membaca Al-Quran. Dan ingat, nanti kelak di Yaumul Kiamah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam kondisi membaca Al-Quran. Ada pula orang yang meninggal ketika melaksanakan ibadah haji, maka kelak Allah berjanji akan dibangkitkan orang tersebut dalam keadaan mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah. Alangkah indahnya mereka. Maka tidak sepantasnya kalau kita tidak mempersiapkan diri sejak dini untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, dan insya Allah dan pasti amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang kita rutini tersebut akan menjadi penentu dari akhir kehidupan kita bersama. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit kisah unik yang menimpa seorang imam besar, yakni Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, ketika beliau mengalami tekanan dari seorang Khalifah Al-Ma'mun. Berkali-kali beliau keluar masuk bui, berkali-kali beliau keluar masuk penjara demi berpegang teguh dengan keyakinan dan agamanya, yakni keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau mendapat tekanan yang hebat dari Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun memaksa Imam Ahmad bin Hanbal untuk keluar dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, untuk masuk kepada pemahaman mereka, yakni pemahaman Mu'tazilah. Salah satu dari ciri pemahaman Mu'tazilah ialah yakni mereka menganggap bahwasanya Al-Quran bukanlah kalamullah, akan tetapi Al-Quran adalah sebuah makhluk ciptaan Allah. Kemudian di antara keyakinan Mu'tazilah adalah meyakini bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ditetapkan kepada setiap manusia. Justru manusia itu sendirilah yang akan menentukan takdirnya. Banyak sekali akidah yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah, padahal keyakinan tersebut keluar dari keyakinan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Singkat cerita, Imam Ahmad dipaksa untuk keluar dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, namun Imam Ahmad menolaknya. Dimasukkanlah beliau ke dalam bui. Namun apa yang terjadi ketika hampir Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam keadaan pesimis dan putus asa, berkali-kali dimasukkan penjara. Hampir-hampir Imam Ahmad putus asa. Namun qadarullah, Imam Ahmad bertemu dengan seorang narapidana di dalam penjara yang sedang asik, tenang, seolah-olah tak membawa beban berat sedikit pun dalam benaknya. Terheran Imam Ahmad dengannya. Didekatilah orang tersebut. Maka orang tersebut justru berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, engkau adalah orang yang berilmu, engkau adalah orang soleh. Aku lihat engkau dalam keadaan bersedih, padahal aku adalah orang yang buruk, keluar masuk bui, namun aku tidak bersedih seperti engkau, wahai Imam Ahmad." Mendengar perkataan tersebut, Imam Ahmad berhenti sejenak untuk berpikir. Lalu Imam Ahmad ibnu Hanbal berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat,
Allahumma amitni alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Alangkah takutnya seorang Imam Ahmad khawatir akhir dari kehidupannya dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita sekalian hendaknya senantiasa melazimi, merutini amal-amal soleh yang kita mampu untuk menjalannya, walaupun amalan tersebut sifatnya cuma sedikit. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adwamuha wa in qalla." Ya Rasulullah, kiranya apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah itu? Maka Nabi menjawab, amalan yang terus-menerus dijalani, amalan yang terus-menerus diistiqomai, walaupun sedikit. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kami mengajak kepada diri kami pribadi dan seluruh kaum muslimin, hendaknya senantiasa kita melazimi, mengistiqomai amalan-amalan yang kita mampu, walaupun amalan tersebut hanya sedikit. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lazimi tersebut mampu menghantarkan akhir dari kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan kerasnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan pernah mengakhiri kehidupan dunia kecuali akhir dalam keadaan Islam. Itulah sekelumit khutbah yang perlu kami sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan mampu memotivasi diri kita masing-masing. Semakin banyak usia, semakin berkurang kesempatan kita hidup di dunia ini, dan perbanyaklah amal-amal soleh. Mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita geluti, amal-amal soleh yang kita rutini, mampu menjadikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami' sahabati wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at. Rabbana la tu'akhidhna in
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في فلسطين وانصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في كل مكان اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين يا مجيب السائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أقيموا الصلاة